Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak hebat, tetap semangat untuk menjalankan sholat 5 waktu, tilawahnya juga, kemudian senantiasa murojaah surah yang sudah kita hafal maupun menambah hafalan kita. Semoga Allah memudahkan apa yang kita kerjakan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, majelis pagi kita hari ini yaitu mengenai kisah Ulul Azmi, yaitu kisahnya dari Nabi Musa. Ini kenapa Nabi Musa mendapatkan gelar Ulul Azmi? Salah satunya penyebabnya karena kesabaran dan ketabahannya yang luar biasa. Ya, diriwayatkan kisah keteladanan Nabi Musa ini berawal dari ramalan yang didapatkan oleh Fir'aun. Pada saat itu Fir'aun diamalkan bahwasanya ia akan dihancurkan atau akan tumbang oleh seorang anak laki-laki. Mendengar hal itu, Fir'aun pun akhirnya meminta kepada pengawalnya, kepada prajuritnya pada saat itu untuk melenyapkan atau membunuh setiap anak laki-laki yang lahir pada saat itu. Mendengar berita dari istananya Fir'aun, ibu dari ibunya Musa terkejut. Dia khawatir anaknya yang baru lahir itu, yaitu Musa, dia dibunuh. Sehingganya dengan kekhawatiran, dengan kecemasan yang luar biasa, akhirnya ibunya Musa pada saat itu untuk melepaskan kepergian anaknya, memutuskan untuk menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil. Nah, ternyata setelah ditelusuri, Nabi Musa ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Nah, pada saat itu melihat Nabi Musa yang sangat lucu dan juga sangat menggemaskan, akhirnya Nabi Musa pun dibawa oleh istrinya Fir'aun ke istana. Awalnya Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa, karena termasuk anak laki-laki yang lahir pada saat itu. Hanya saja dengan bujukan istrinya Fir'aun, akhirnya Nabi Musa tidak jadi dibunuh. Pada saat itu atas perintah Fir'aun dicarilah seseorang yang bisa menyusui Nabi Musa. Maka ketika pengumuman itu dikeluarkan, dibuatlah seleksi dan terpilihlah ibu kandung dari ibunya Musa yang menyusui Nabi Musa. Pada saat itu ibunya sangat bahagia karena akhirnya masih bisa bertemu dengan anaknya tersebut. Ya, ketabahan dan kesabaran dari Nabi Musa tidak sampai situ saja, Jadi setelah dia tumbuh besar, tumbuh dewasa, banyak sekali cobaan yang berasal dari para penyihir yang ada di istananya Fir'aun. Mereka mencoba untuk menyingkirkan dan membunuhkan Nabi Musa. Pada saat itu Nabi Musa senantiasa berdakwah untuk selalu berbuat kebaikan dan selalu menyembah Allah. Hanya saja karena banyak yang tidak menyukai dia, Fir'aun juga marah besar karena Fir'aun menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Sehingganya ketika Nabi Musa meminta untuk meninggalkan Tuhan selain Allah, mereka marah dan tidak terima. Nah, dari saat itu penyerangan-penyerangan itu mulai terjadi dan mulai dihadapkan ke Nabi Musa. Namun dengan keteguhan hatinya, kemudian dengan mukjizat yang Allah berikan berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar, dan dengan bantuan Allah yang luar biasa, sehingga Nabi Musa pun akhirnya masih bisa selamat. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh bara tentaranya Fir'aun, termasuk Fir'aun pun pada saat itu ikut mengejar dan ingin menangkap Nabi Musa. Nah, pada saat itu sampailah Musa ke sebuah pantai, dan dengan bantuan dan pertolongan dari Allah, tongkatnya Nabi Musa ketika dihentakkan, terbelahlah laut itu menjadi dua. Jadi pada saat laut terbelah menjadi dua, Musa pun akhirnya lari ke arah sana dengan para pengikutnya. Nah, Fir'aun masih mengejar di belakangnya dengan para pengikutnya dan para penyihirnya serta para pengawal, dan bala tentaranya juga masih mengejar di belakangnya. Sesampainya Nabi Musa dan para pengikutnya di seberang laut itu, maka tertutuplah kembali laut itu menjadi satu. Maka pada saat itu Fir'aun dan para tentaranya serta para penyihirnya tenggelam di dalam laut tersebut. Nah, anak-anak, sebenarnya masih ada banyak sekali kisah dari Nabi Musa tentang kesabarannya yang luar biasa. Hanya saja Ustazah cukupkan sampai sini ya.
Ya baik, nah, sekian majelis pagi kita hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.